Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno. Kita di Sutrisno Soekarno Channel. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan HTML yang sebelumnya kita sudah bahas part 2. Part 2 itu kemarin kita sudah belajar meliputi entities, readline, dan juga HR atau horizontal rule yang ada di HTML. Nah, kita akan lanjutkan ke part 3. Saya open foldernya dulu. Kebetulan saya sudah membuat folder part 3. Jadi biar urut ya. Untuk teman-teman semuanya, silahkan dibuat folder seperti itu dan sebaiknya tanpa spasi. Nah, di part 3 ini, saya sudah menyiapkan materi dari berbagai sumber eh, untuk pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang style, formatting, dan juga komen di HTML. Nah, untuk style sendiri, itu lebih dikenal dengan nama CSS, cuman ini hanya sedikit tentang style ya. Jadi nanti untuk pembahasan lanjutannya nanti kita akan bahas tentang full tentang CSS. Nah, kita hanya sekedar pengenalan tentang CSS. Nah, untuk CSS sendiri kita bisa membuat mengubah font, ukuran dan juga warna. Kemudian, nah ini untuk sesi ini kita hanya pengenalan aja. Kemudian di CSS sendiri ada atributnya. Atributnya itu nanti ada properti, di sini ada properti dan juga ada value. Dan setiap properti yang digunakan itu nanti akan ada titik pemisah. Jadi nanti juga bisa menggunakan satu properti dan value seperti ini, atau bisa langsung dua properti langsung seperti ini juga bisa. Oke, kita akan praktekkan untuk part 3-nya. Misalkan saya akan membuat new file, misalkan part3.html. Seperti biasa, kita pakai shortcut aja, abbreviation dengan cara tekan tanda seru. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk judulnya, saya copy aja dari sini, pembahasan style, formatting, dan comment. Nah, stylenya sebenarnya bisa aja kita taruh di sini di antara tag title ya. Cuman di antara tag head maksudnya. Tapi kali ini kita apa ya? Kita hanya CSS dasar jadi nanti kita akan taruh aja di body. Misalkan saya akan membuat untuk CSS-nya sendiri, misalkan H1 ya. H1, oke. Kemudian H1 ini kita akan bahas, ini pembahasan style. Judulnya kita copy aja. Hampir mirip, bukan hampir mirip sih, sama seperti title-nya. Kemudian di H1 ini kita kasih tambahan style. Stylenya apa? Stylenya misalkan color. Colornya apa? Misalkan colornya nanti kita pilih. Ini saya pilih blue misalkan. Oke. Jadi yang ada di sini, yang untuk H1 ini, stylenya adalah blue. Kita coba klik kanan, show preview. Dan di sini untuk H1-nya adalah blue untuk stylenya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian misalkan kita akan membuat paragraf. Paragrafnya misalkan lorem aja, lorem isup seperti ini. Kita buat alt z aja biar nanti ke bawah dia ya. Oke. Nah, kemudian di P ini kita kasih stylenya juga. Misalkan stylenya apa? Background color misalkan, background colornya apa? Background color misalkan yellow. Nah, kemudian dari satu apa namanya? eh di sini kita baca lagi di readme-nya ya. Stylenya bisa eh, satu style itu bisa dua properti ini. Dua properti dipisahkan dengan titik koma dengan tetap di dalam ini tanda kutip ya. Oke, di dalam tanda kutip tetap di sini saya tambahkan apa? Misalkan color aja. Color. Colornya apa? Colornya misalkan aqua. Nah, biarin aja untuk warnanya
nggak kelihatan, nggak masalah, karena kita hanya sekedar untuk supaya menerapkan ini style ini aja. Oke, nanti juga bisa kita kasih tambahan misalkan font size. Font size-nya apa? Font size-nya misalkan kita buat 100% misalkan. Oke, karena 100% jadi tetap seperti itu, 200%. Nah, lebih besar seperti ini. Oke, paham ya sampai sini. Nah, untuk stylenya saya rasa sudah paham. Nanti untuk tentang style dan lain-lain, untuk properti dan value-nya bisa kita akan bahas tuntas lagi di CSS nantinya. Kita akan lanjutkan. Ada namanya formatting text di sini. Formatting text. Formatting text itu seperti di Microsoft Word, saat kita menggunakan Microsoft Word itu kan ada bold, ada italic, kemudian ada apa namanya coret gitu ya. Nah, kita akan membuat formatting text sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan di sini eh, ini ya, di pembahasan style ini saya tambahkan B misalkan. Oke, stylenya ini kita taruh di dalam B, kita pindahkan. Berarti bold ya. Kita coba shift, nggak terlalu kelihatan karena dia emang sudah bold. Oke, kita rubah di P aja. Oke, kita buat baru aja deh, biar nggak bingung. Lorem ipsum. Di lor ipsumnya ini kita buat B. Oke, saya copy di sini. Oke, paham ya sampai sini untuk bold. Dia B, ini adalah formatting text. Kemudian kita juga bisa pakai I itu untuk italic, seperti ini. Misalkan apa aja tulisannya, jadi nanti dia akan italic atau eh, apa ya, miring ya. Nah, kemudian kita bisa pakai teks coret kayak di harga kayak gitu, harga normal, harga coret gitu ya. Bisa dengan cara del. Oke, di antara del misalkan apa aja. Nah, ini ada tag coret. Kemudian misalkan subscript. Subscript itu misalkan satu, ini sub satu dua misalkan. Nah, ini subscript. Kemudian superscript satu, misalkan sub satu dua misalkan. Nah, ini bedanya subscript sama superscript. Ini kalau superscript di atas, ini subscript di bawah. Oke, saya rasa itu untuk garis bawah kita bisa pakai INS. Ini misalkan di sini INS, INS. Misalkan saya ketik lorem aja. Nah, seperti ini. Jadi yang di sini di antara INS ini ada garis bawahnya. Nah, itu ada B, ada I, ada INS, kemudian ada juga del, ada sub, ada SUB sama SUP ya. Subscript sama superscript. Oke, saya rasa itu sudah kenal dengan formatting apa ya, formatting yang ada di HTML. Nah, kemudian untuk komen sendiri eh, biasanya untuk ininya seperti ini. Nah, ini komen ya, diawali dengan ini, kemudian diakhiri dengan ini. Kita copy aja untuk komen. Nah, ini adalah komentar. Ini adalah komentar yang tidak dieksekusi. Oke. Ini saya buat lagi komentar, misalkan di sini. Ini adalah komentar.
Untuk shortcutnya sendiri, kita bisa pakai, ini misalkan ini komentar ini mau kita jadiin komentar misalkan, ini bisa tekan CTRL sama lambang slash. Nah ini, jadi ini sudah jadi komentar. Misalkan ini yang P ini saya jadiin komentar semua, ini saya tinggal blok aja, tekan CTRL sama slash. Nah ini sudah nggak ada lagi, ini nggak dieksekusi lagi sama program. Ini nggak ditampilin. Jangan lupa di save. Oke, saya rasa itu untuk pembahasan kita terkait dengan apa tadi? Terkait dengan style dasar banget ya, kemudian formatting di HTML dan juga komentar di HTML. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang sedang belajar untuk web programming. Kita bahas step by stepnya nanti. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di-subscribe untuk video-video saya yang lain. Dan di komen aja kalau ada masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.